Oke, what's up bro? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semuanya. Halo, di kesempatan kali ini gue bakal coba untuk ngisi acara broadcast story yang pastinya untuk di kesempatan kali ini gue tanpa narsum atau narasumber karena narasumbernya belum ada. Jadi gue bakal coba bikin testimoni aja. Testing dulu kayak gitu, bagus atau enggaknya modulasi semacamnya kayak gitu, karena ini gua pakai modulasi yang baru kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja bagus, mudah-mudahan jelas voice gua kayak gitu keterimanya. Jadi buat kalian semuanya thank you banget yang sudah gabung, yang sudah nongol di BSTV official ini, thank you banget buat yang semuanya. Nah kebetulan narasumbernya memang belum ada dan memang belum nggak datang juga kayak gitu. Tadinya gue mau bikin broadcast story bareng narsum gue gitu, cuman karena narsumnya nggak datang, nggak bisa hadir malam ini kayak gitu. Jadi gue bakal coba untuk menjelaskan tentang misi dari BSTV aja kayak gitu, karena memang kemarin sempet ada yang nanya tentang BSTV kayak gitu, apa sih artinya BSTV, terus tujuannya BSTV kayak gitu. Jadi buat kalian semuanya tetap check in di sini, tetap gabung di sini, karena gue bakal ngasih tahu misi dari BSTV, tujuan dari BSTV, dan kenapa ada BSTV kayak gitu. Buat kalian semuanya, like, share, komen, dan subscribe dulu, dan saksikan video selanjutnya. Oke, yap, seperti biasa yang udah coba gua bicarain tadi ya, yang udah gua omongin tadi, bahwa gua bakal nerangin apa itu artinya dari BSTV. Awalnya BSTV itu gue buat karena nama Bulak Surat ya, karena gue berada di Desa Kapandayan, tepatnya di Blok Bulak Surat kayak gitu awalnya gitu. Tapi karena sering berjalannya waktu, terus teman-teman berkoordinasi di situ, terus ada temen gue juga namanya Herul, atau bisa gue sering panggil dia Boy Max atau si Gomek kayak gitu, atau si Boy. Kalau di tempatnya itu namanya si Boy. Dia orang Sidaraja sebenarnya, dia orang Sidaraja, tetangga desa kayak gitu. Nah, karena dia gabung di BSTV kayak gitu, gue nggak mendominasi dan gue nggak egois dengan nama Bulak Surat kayak gitu. Sebenarnya dia juga nggak apa-apa sih dengan nama Bulak Surat TV kayak gitu. Tapi karena gue pengen adil kayak gitu ya, gue bikinnya BS-nya itu disingkat jadi Broadcast Story kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah sih gitu. Makanya gue jadiin dia sebagai owners moderator, karena dia punya talent atau dia punya kemauan gitu, dia punya suka dengan tantangan kayak gitu. Jadi gue jadiin partner gitu. Dan sebenarnya partner dari BSTV juga sebenarnya belum banyak gitu kan, belum banyak, tapi ya alhamdulillah meskipun hanya beberapa orang, dan kebantu juga khususnya dari keluarga gue yang mendukung kayak gitu. Jadi ya gue go terus maju terus lanjut kayak gitu. Ya hasil akhir kita serahkan sama Allah kayak gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, meridhoi kayak gitu. Ya karena proses dari BSTV ini bukan cuman untuk pribadi kayak gitu. Gue pengen bareng-bareng kayak gitu, ngemajuin bareng-bareng. Dan misinya atau tujuannya dibentuknya BSTV kayak gitu bukan untuk vlog pribadi, ngumbarin kesenangan, ngumbarin kayak foya-foya kayak gitu. Jadi visi misi kita bukan visi misi foya-foya kayak gitu, enggak. Jadi visi misi kita itu memang pengen mengangkat usaha-usaha dagang atau usaha-usaha orang yang sedang melakukan berjualan seperti promosi kayak gitu. Kita bakal menyediain fasilitas seperti itu. Jadi ke mereka itu bisa kayak memberikan ruang lah buat mereka gitu kan, tentang penjualan, tentang bagaimana ilmu berdagang seperti itu. Jadi kita bisa berbagi pengetahuan gitu dengan mereka kayak gitu, terus pengalaman mereka juga, intinya seperti itu. Terus selain promosi juga kan tentang wisata kayak gitu, nanti kita juga bakal angkat gitu
wisata-wisata Kuningan kayak gitu. Jadi step by step kayak gitu. Terus apa namanya tuh, selain dari usaha kayak gitu, kita juga nanti bakal punya seperti kayak acara buat pernikahan kayak gitu ya, video syuting kayak gitu. Terus kita juga nanti bakal bikin kayak buat nyediain jasa foto wedding kayak gitu ya. Jadi ya pokoknya intinya ke multimedia lah kayak gitu. Intinya ke multimedia karena memang sekarang zaman udah semakin pesat, udah semakin canggih kayak gitu. Dan ya kita tahu lah perkembangan zaman sekarang gitu kan, perkembangannya seperti apa. Jadi ya kita mengikuti alur perkembangan zaman seperti itu ya. Karena memang dulu gue basicnya itu di multimedia. Gue sempet jadi penyiar radio waktu tahun berapa itu ya, udah lama banget lah kayak gitu. Dan beranjak sedikit demi sedikit kayak gitu kan, memang gue udah udah dapet pondasinya di multimedia waktu itu, di radio. Namanya dulu SIS Radio, tepatnya di daerah Gresik ya waktu itu. Gue masih ingat frekuensinya 88,9 gitu. Gue punya nama udara Zaki. Nah, kenapa gue bisa kok namanya kok bisa jadi Zaki gitu? Tadinya kan Asep namanya gitu, kok bisa jadi Zaki? Nah, awal mula nama Zaki itu gue ambil ya dari situ kayak gitu. Gue ambil dari situ. Itu nama udara kayak gitu. Dulu waktu siaran radio itu kan populernya itu dengan nama udara. Kita nggak boleh pakai nama asli. Ya boleh sih pakai nama asli gitu kan, tapi yang seenggaknya kita punya nama udara kayak gitu. Nah waktu itu nama udara gue Zaki gitu kan, Zaki Jipari gitu kan. Waktu dulu itu ya, waktu tahun berapa itu ya, kalau nggak salah tahun 2008 deh, 2007 waktu itu. Iya 2007-2008 deh. Ya waktu masih zamannya waktu itu ya, zamannya Peter Pan booming apa gimana ya? Enggak sih, enggak. Waktu itu Peter Pan lebih awal daripada gua siaran itu kalau nggak salah. Pokoknya gue inget tahunnya sih 2007-2008 karena gua lagi pacaran sama ya pokoknya itu aja lah kayak gitu. Terus Bulak Surat TV atau dulunya itu Bulak Surat Channel namanya, Bulak Surat Channel. Sebelum Bulak Surat Channel juga itu gue sempet kasih nama channelnya itu dengan nama Channel Kuningan. Nah Channel Kuningan ini ada yang protes. Dia sih ngakunya dari media, orang media. Dia berprotes tentang membawa-bawa nama Kuningan. Membawa nama Kuningan, apakah kamu punya izin atau tidak kayak gitu. Tapi pas gue klarifikasi itu ternyata orangnya samar. Gue cari-cari gitu orangnya, dia ngakunya dari media. Gue nggak bakalan sebut ya medianya media apa. Dia ngakunya orang media. Dia merasa keberatan dengan nama channel gue, Channel Kuningan kayak gitu. Entah itu mungkin ada money politik atau apa kayak gitu ya, nggak tahu. Ada udang di balik batu kah atau kayak gimana, gue juga nggak tahu kayak gitu. Tapi ada ya, gue nerima telepon itu. Waktu itu gue nomornya nggak save sih ya. Pas gue udah nggak nyelidikin lagi, gue hapus tuh nomornya ya. Karena waktu itu gue selidikin, gue lagi bertugas waktu itu ngejalanin atau ngemajuin apa sih bahasanya ya. Gue lagi menggarap channel, istilahnya kayak gitu, bukan ngemajuin. Gue lagi ngegarap channelnya si Abang Satria Nurzaman Official. Nah di situ kan ada sponsor tuh ya. Waktu akhir video itu SN Official, Satria Nurzaman Official, YouTube partner kayak gitu. Karena memang itu bagian partner dari jadi kita masih dalam satu manajemen kayak gitu. Gua sendiri bertugas di RPS Manajemen, Raja Putra Satria Manajemen kayak gitu. Karena memang lagi break dulu karena memang ada masalah dan fasilitas. Terus gue juga lagi fokus ke channel gue dulu nih ya.
fokus ke channel gue sampai monet ya, sampai menetas kayak gitu. Kalau channel gue udah menetas dan udah maju, udah ada apa sih namanya penerusnya kayak gitu, mungkin gue bisa push up terus channel dari Satria Nurjaman Official dan RVS Management kayak gitu. Jadi ya gue kebagi-bagi waktu kayak gini karena memang kebetulan posisi gue sekarang ini lagi di rumah, lagi nggak kerja di luar kota gitu maksudnya. Jadi ya gue manfaatin buat bikin konten-konten, gue bikin bikin vlog di luar kayak gitu. Fokus buat channel gue dulu kayak gitu. Karena untuk mengurus channel yang SN itu juga gue butuh banyak fasilitas, terus juga memang terkendala dalam waktu juga kayak gitu. Apalagi gue juga di rumah kan bukan leha-leha kayak gitu ya. Gue punya orang tua yang memang udah tua yang harus gue jaga. Jadi gue nggak bisa bepergian jauh kecuali hari Sabtu sama hari Minggu kayak gitu. Makanya gue jarang main sekarang, jarang main keluar karena memang gue punya orang tua yang butuh perhatian kayak gitu. So jadi intinya tentang BSTV ini gue fokusinnya ke hal yang mungkin itu berbau-bau perjalanan atau wisata atau traveling, atau mungkin itu terus kalau hari-hari biasa seperti hari Senin sampai Jumat kayak gitu, gue nanti difokusinya ke broadcast story yang nanti syutingnya tuh bakal di sini gitu kan, di studio, di dalam studio. Kalau hari Sabtu sampai Minggu itu kita syutingnya di luar kayak gitu. Dan untuk sementara kru dari BSTV ini cuman segelintiran keluarga aja, semuanya seperti itu. Tapi adapun mungkin ada di antara kalian yang ingin ikut gabung kayak gitu ya, yang pengen ikut gabung, ikut bermain atau ikut jadi bagian BSTV, silahkan buat kalian semuanya, kita welcome orangnya kayak gitu. Asalkan kalian serius ingin bekerja sama dan ingin bersusah payah dulu bersama kayak gitu ya, kita welcome kayak gitu. Karena BSTV ini dibentuk bukan seperti gangster atau bukan seperti klub atau squad kayak gitu. BSTV ini cuman wadah untuk media lah, wadah media untuk mempromosikan barang usaha dagangan kalian semua, terus mempromosikan wisata, tempat wisata kayak gitu, meliput hal-hal yang unik kayak gitu ya. Jadi ya kita positive thinking aja gitu, jangan dikiranya BSTV ini gangster lah gitu sama yang udah kayak gitu kan. Gue malas mikirin hal-hal yang kayak gitu sekarang. Jadi gue lagi nggak nyari musuh, justru gue lagi nyari partner gitu ya. Adapun mungkin kalau yang merasa bekas musuh gue pengen gabung, nggak apa-apa, welcome aja gitu. Ya, balik lagi ke masalah BSTV, tentang hal masukan yang udah dilayangkan tadi sama seseorang tentang kaos yang nanti bakal dibikin di akhir tahun buat giveaway kayak gitu. Gue dapat masukan dari seseorang kalau desain dari BSTV yang udah gue desain itu terlalu rame katanya. Terus ada yang bilang juga itu namanya di belakang, nama kontak person kayak gitu, nama medsosnya kayak gitu di belakang, bisa jadi kan takutnya perempuan yang pakai kehalang sama kerudung atau cowok yang pakai kehalang sama tas gitu kan. Ya meskipun mereka nggak pakai kerudung selalu, atau mungkin dia nggak pakai tas selalu kayak gitu, tapi ya kesannya pasti sering terhalang kayak gitu. Ya gue nanti bakal bakal bikin remake kayak gitu. Jadi gue bakal rubah lah medsosnya, nggak di belakang, mungkin di depan, terus namanya juga di depan semua biar orang bisa baca kayak gitu, terus logonya juga di depan kayak gitu biar orang bisa melihatnya secara jelas seperti itu ya.
itu insert atau masukan dari audiens, ya, dari orang yang ngefans banget sama BSTV kayak gitu, nggak tau ngefans banget sama gua. Kayak gitu ya. So jadi itu yang pengen gua sampein ke kalian semuanya. Dan info juga nih buat kalian semuanya yang mungkin ingin ikut gabung jadi tim share-nya. Gue punya grup tim share khusus nih ya, tim share-nya BSTV. Nanti kalian gabung aja, dan di akhir tahun nanti bakal dapetin kaos bagus dari BSTV official kayak gitu. Tapi khusus untuk 2 orang saja ya, 2 orang saja. Dan nanti setiap akhir tahun depannya kayak gitu, mungkin insya Allah akan lebih menarik lagi kayak gitu. Ini masih rencana gitu ya, entah itu apa, tapi kita bakal coba untuk memberikan buat yang terbaik untuk tim share kayak gitu. Terus mungkin ada tim share yang mungkin bertanya-tanya, terus gua belum bisa bertanya, belum bisa ngasih tahu kayak gitu. Untuk jadi tim share kayak gitu digaji apa enggak sih? Nah, ini gue bakal coba klarifikasi juga nih ya, yang mungkin ada lah di antara kalian juga, meskipun nggak ada yang nanya juga gue ngerti gitu, pasti ada yang nanya kayak gitu. Untuk masalah gaji tim share kayak gitu, makanya kalaupun ada yang mau bergabung dari mau jadi bagian daripada BSTV, silahkan, kita welcome, asalkan kalian sudah siap mau untuk bersusah payah dulu gitu kan, mau untuk bersusah payah dulu, mau untuk bekerja sama dulu, mau untuk apa sih namanya, ya kalau peribahasanya sih atau kata-kata mutiaranya sih, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu. Jadi kita bersakit-sakit dahulu gitu sebelum kita menikmati kesenangannya kayak gitu ya. Peribahasa Sunda bilang asal keyeng tangtu pareng kayak gitu kan. Intinya yang penting kita tuh ada kemauan aja, nanti kesuksesan akan mengikuti kayak gitu. Dan kenapa sebabnya BSTV ini dikasih nama media optimis, ya kita optimis aja gitu ya, orang-orang optimis aja. Yang orang-orang pesimis mah nggak mesti harus gitu, nggak mesti harus bergabung sama kita kayak gitu ya. Jadi ya dikhususkan buat kalian yang pengen ikut bergabung dan punya jiwa yang menyukai tantangan, menyukai pengalaman yang baru, dan suka dengan menguji mental. Karena untuk di media ini sering banget mental kita tuh terpakai atau memakai mental kita untuk menghadapi orang-orang, ya, orang-orang baru kayak gitu, berbicara dengan orang-orang baru, berinteraksi dengan orang-orang baru kayak gitu. Kan orang tuh nggak semuanya baik, nggak semuanya itu ramah, ada orang yang jutek, ada orang yang acuh kayak gitu. Nah kalian tuh harus siap kayak gitu. Kadang-kadang kan ya pengalaman gue gitu kan, ketika gue mau berinteraksi dengan seseorang nih ya, ketika gue mau berinteraksi dengan seseorang, gue lihat dulu nih dari wajahnya. Kalau dari raut wajahnya asem, gue juga nggak berani gitu kan. Tapi kalau raut wajahnya udah manis, enak banget diajak, maksudnya enak banget dilihat, pasti enak juga diajak ngobrol kayak gitu ya. Terus ya pokoknya dalam hal ini mental itu dibutuhkan, diperlukan kayak gitu, dan itu bisa jadi modal utamanya juga kayak gitu. Kadang-kadang kan untuk menjadi contoh ya, untuk menjadi seorang kameramen gitu kan, dia kalau nggak mengasah mentalnya, dilihatin orang-orang kayak gitu, itu kamera bakal bergoyang gitu. Kalau kata temen gue, tremor gitu kan. Kalau seandainya itu udah terjadi kayak gitu kan, ya susah sih. Kalian harus bisa menguasai mental kalian kayak gitu ya, untuk menghadapi suasana atau situasi yang seperti itu. Terus tugas MC atau pembawa acara atau host kayak gitu, itu lebih berat lagi melawan mentalnya kayak gitu. Kadang-kadang gue juga kalau lagi ngobrol, kalau lagi menguji mengasih pertanyaan, menguji mental gue kayak gitu, kadang-kadang gue juga kepentok pertanyaan. Gue mau nanya apa lagi nih kayak gitu, gue mau nanya apa lagi, gue mau ngebahas apa lagi. Kadang-kadang gue juga mentok kayak gitu. Tapi gue selalu berpikir di belakang gue
dimana gue lagi ngomongin sesuatu itu gue juga lagi mikirin pertanyaan selanjutnya kayak gitu. Jadi kita tuh nggak apa ya, nggak selalu ngerespon langsung apa sih namanya tuh refleks gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita layangkan kepada target kita kayak gitu. Kita juga harus berpikir dulu gitu, ini kira-kira pertanyaan ini pantas nggak nih sama orang yang kayak gini gitu, ini pertanyaan ini kira-kira pas nggak gitu. Takutnya orang ini kesinggung dengan pertanyaan yang akan gue tanyakan gitu kan, yang akan gue layangkan sama orang ini kayak gitu. Jadi iya seperti itulah memang di media itu, apalagi di hal-hal entertainment atau trendsetter, jadi trendsetter kayak gitu ya harus mental itu nomor satu kayak gitu ya. Mental untuk menghadapi orang-orang, mental untuk menghadapi suasana, mental untuk menghadapi kamera, mental untuk menghadapi hal-hal yang mungkin belum pernah lo hadapin kayak gitu. Jadi ya bisa jadi mental nomor satu kayak gitu ya. Jadi itu aja yang pengen gue sampein ke kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa nyimak dan kalian semuanya bisa mengerti. Thanks for watching buat kalian semuanya. Thanks for everything. Dan pesan terakhir gue sih buat kalian semuanya, jangan pernah pindah ke lain hati, oke? Tetap di channel BSTV Official Media Optimis, oke? Dan tunggu notifikasi selanjutnya dari BSTV, updatean selanjutnya dari BSTV. Untuk menunggu updatean kalian semuanya bisa subscribe terus nyalain loncengnya kayak gitu ya. Thanks for watching, thanks for everything. Dari belakang perangkat siar, gue Zaki Nabikaze yang bertugas. Mohon undur pamit. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.